warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa la nabiyya ba'dah. Salawatullah alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira amma ba'du. Fa ya ikhwani fid din, azallallahu wa iyyakum ajma'in. Walhamdulillah, kita berusaha untuk senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan kemampuan kita, disebabkan nikmat dan karunia-Nya yang begitu banyak dan terus menerus dicurahkan dan dilimpahkan kepada kita hingga detik ini. Kita yang ada di kehidupan dunia ini begitu butuh, begitu fakir akan nikmat dan karunia Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak ada satupun dari kalangan makhluk yang bisa eksis melangsungkan kehidupannya di dunia ini tanpa adanya nikmat dan karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Pun demikian, di dalam menjalani kehidupan ini, terutama kita yang berada di akhir zaman, tentu kita menyaksikan berbagai macam perselisihan, berbagai macam perbedaan, baik secara umum di kalangan manusia maupun secara khusus di kalangan kaum muslimin. Dan 14 abad yang lalu Rasulullah SAW sudah memberikan solusinya. Dan 14 abad yang lalu Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan solusi dari hal tersebut. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa in tanaza'tum fi syai'in farduhu ila Allahi wa Rasul." Apabila kalian berselisih pada sesuatu, fi syai'in nakira fi siyaqil isbat, berselisih pada perkara apa saja yang kalian perselisihkan, maka farduhu ilallahi wa Rasul, kembalikan kepada Allah dan Rasulnya. Dan yang dimaksud dengan mengembalikan kepada Allah adalah mengembalikan kepada Al-Quran. Al-Quran adalah solusi. Di dalamnya terdapat petunjuk, cahaya bagi siapapun, manusia secara umum dan secara khusus untuk hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang beriman. Kita tidak akan bisa mengambil istifadah, mengambil dan menjadikannya sebagai pedoman manakala kita tidak mentadaburi Al-Quran, kita tidak memahami makna dan kandungannya, kita tidak mempelajarinya, tidak mengambil
berbagai fawaid atau pelajaran dari Al-Quran. Dan manakala itu terjadi, bukan saja perselisihan tidak akan ada solusinya. Bahkan kita akan terjerumus ke dalam kesesatan. Sebagaimana mafhum mukhalafah, pemahaman kebalikan dari sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, taraktu fikum amrayni lan tadillu ma in tamassaktum bihima. Kutinggalkan kepada kalian dua perkara. Kalian tidak akan pernah tersesat selama kalian berpegang teguh dengannya. Mafhum mukhalafahnya, siapapun yang tidak berpegang teguh dengan kedua hal tersebut, menyelisihinya, tidak berhukum dengan hukum yang terdapat dalam Al-Quran, tidak beramal dengan kandungan Al-Quran, tentu akan terjerumus ke dalam kesesatan. Olehnya sangat penting dan sangat urgen kita mempelajari Al-Quran, memahami makna dan kandungannya, yang kemudian itu yang dijadikan acuan dan patokan untuk beramal. Itu yang kita jadikan landasan di dalam seluruh keimanan dan amalan soleh kita. Maka kembali di kesempatan petang hari ini kita lanjutkan pelajaran dengan tema tafsir Al-Quranul Karim. Masih di surah yang kedua, Suratul Baqarah, dan kita sudah sampai di ayat yang ke-106. Di ayat yang ke-106 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ma nansakh min ayatin." Dan tidaklah kami nansakh, tidaklah kami menghapus atau menghilangkan dari ayat. Dan di sini Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin menyebutkan ada 3 bentuk qiraah. Naam. Qiraah yang pertama, huruf nun yang pertama di fathah. Dan kemudian nun yang berikutnya di kata nun siha di dhammah tanpa ada hamzah. Seperti yang kita baca tadi, ma nansakh min ayatin aw nunsiha. Qiraah yang kedua, nun tetap di fathah, nansakh, dan nun siha juga di fathah. Jadi nansaha, nansaha dengan tambahan huruf hamzah. Dan qiraah yang ketiga adalah dengan mendhammah huruf nun. Ma nunsakh. Ma nunsakh. Dan memfathah huruf nun di nun siha. Jadi nansiha. Tapi tidak ada hamzah. Ini bentuk qiraahnya. Maksudnya apa? Supaya kalau antum mendengarkan ada yang membacanya berbeda dari kebiasaan antum, jangan langsung main vonis salah. Atau mungkin aliran sesat. Ya. Nah, sebagaimana kebiasaan yang kita lihat di tengah-tengah masyarakat awam. Kalau ada yang sedikit berbeda dengan kebiasaan masyarakat awam, langsung mereka vonis salah. Langsung mereka vonis aliran sesat. Maka lain-lain. Ya. Seorang yang penuntut ilmu
dia bersikap secara ilmiah. Ada yang tidak pernah dia lihat, tidak pernah dia baca, tidak pernah didengar. Iya, sebelum memutuskan apa dan bagaimana, ia harus mempertimbangkan dengan matang terlebih dahulu. Ia harus memiliki ilmu yang benar terkait masalah itu. Tidak istijal, tidak tergesa-gesa. Tidak terburu-buru. Nah, seperti ini. Menunsah, itu semuanya boleh. Ya. Nah, kemudian min ayatin, tidaklah kami menghilangkan, menghapus dari ayat. Ya. Dan ayat di sini yang dimaksud adalah ayat syariah. Sebab ayat itu ada dua macam. Ayat itu ada dua macam. Ayat-ayat Allah ada dua macam. Ada yang disebut dengan ayat-ayat kauniyah. Dan ada yang disebut ayat-ayat syariah. Ayat-ayat kauniyah adalah tanda-tanda kebesaran Allah yang terbentang di alam semesta. Kita melihat gunung yang tinggi, lautan yang begitu luas dan dalam, ya, langit yang tidak memiliki atap, tapi tidak pernah roboh, turunnya hujan, datang musim kemarau. Seluruhnya itu menunjukkan akan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Menunjukkan bahwa Allah itu ada. Ini seluruhnya adalah ayat-ayat kauniyah, ayat yang terbentang di alam semesta. Segala sesuatu yang menunjukkan keberadaan dan kebesaran Allah itu disebut ayat-ayat kauniyah. Kemudian ada ayat-ayat syar'iyah. Ayat-ayat yang termaktub di dalam Al-Quran. Yang isinya juga seluruhnya menunjukkan keesaan Allah, keberadaan Allah, kebesaran Allah. Nah, hanya tertulis. Ya. Nah, walillahi mulkus samawati wal ard. Misalnya. Dan milik Allah kerajaan langit dan bumi. Ya, lahu man fis samawati wa man fil ard. Milik Allah yang ada di langit dan di bumi. Itu tertulis dan kita baca. Adapun yang kauniyah tidak tertulis tapi kita lihat. Ada langit. Ya, besok pagi ada matahari. Sebentar ada bulan. Kadang muncul bintang dan seterusnya. Itu ayat kauniyah. Ayat yang tertulis namanya ayat syariah. Nah, yang dimaksud dengan ayat di sini seperti penjelasan para ulama tafsir adalah ayat syariah. Ayat yang terdapat di dalam Al-Quran. Au nunsiha. Tidaklah kami menghapus satu ayat atau kami membuatnya nunsiha. Iya, dari kata nisyan. Iya, membuat ayat tersebut dilupa oleh seseorang. Seseorang yang sudah pernah menghafalnya bisa saja lupa. Ya. Naam. Kenapa dia bisa lupa? Sebab dia masih manusia. Ya, dia masih manusia. Al-insan. Al-insan, ya katanya nisyan. Mama nisyan, ya lupa. Nah, baik bagaimana akan ada tiba masanya seseorang itu akan lupa. Nah, menunjukkan ada sisi kemanusiaan pada dirinya. Tapi hati-hati jemaah sekalian,
Al-Quran kata Nabi SAW lebih cepat hilang dibandingkan tunggangan yang diikat. Kenapa? Cepat terlupakan walaupun orang sudah menghafalnya. Mereka yang sudah menghafal Al-Quran, kalau untuk menghafal Al-Quran, saya kasih tahu rahasianya. Insya Allah itu mudah. Mudah. Anda berusaha dan berdoa kepada Allah. Mudah. Yang berat, murajaahnya. Mengulang kembali hafalan tersebut sampai seperti yang dikatakan orang tua kita, licin bacanya. Bukan licin mushafnya. Maksudnya mutkin. Ini yang berat. Kalau untuk menghafal, seperti zaman-zaman kita dahulu, pagi sampai sore, kelar satu lembar. Murajaahnya itu loh. 10 hari, maksimal 15 hari, maksimal 1 bulan, selesai 1 juz. Kalau memang fokus dan serius. Fokus, serius, mohon pertolongan Allah. Tapi yang berat murajaahnya, bukan menghafalnya. Itu yang kami rasakan. Murajaah. Murajaah apa? Mengulangi kembali hafalan itu. Itu walaupun sudah dihafal. Tapi kalau tidak sering dibaca, harus sering dibaca. Tidak usah ambil waktu lama. Sepekan antum tidak baca, saya yakin hilang itu sebagian. Apalagi zaman kita ini, zaman apa namanya? Zaman apa ini? Zaman edan. Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i hafal Al-Quran usia 9 tahun. 9 tahun hafal Al-Quran. Hafalan beliau terkenal mutkin. Sebab hampir tiap malam beliau murajaah hafalannya di sholat tahajud. Nah, baca ketika sholat tahajud. Itu mungkin bikin malas ke sholat tahajud ketika kunci tahu. Nah, pernah satu malam beliau kaget. Banyak yang hilang. Banyak yang hilang. Nah, beliau langsung introspeksi diri. Ada apa tadi siang ini? Kenapa bisa hilang? Ternyata tadi siang dapat undangan. Oh, ternyata undangan bikin hilang hafalan. Karena gratis. Bukan. Kalau zaman orang bawa undangan itu, undangannya hari ini langsung dibawakan undangannya ke sana. Hari ini juga. Bahkan undangan. Yang bawa undangan itu perempuan. Nah, perempuan yang bawa undangan hari ini. Beliau pun ikut. Perempuannya jalan di depan. Perempuannya bagus sih pakaiannya. Tertutup sih. Tetapi Allah mentakdirkan ada angin yang berhembus. Maka tersingkaplah sedikit betisnya. Dan itu nampak bagi Imam Muhammad Idris Asy-Syafi'i alias Imam Syafi'i. Itu yang beliau curigai. Sebab itu maksiat. Nah, makanya nasihatnya guru beliau, tabi'in jalil Muhammad Waqi' bin Jarrah, tabi'ut tabi'in, kata Imam Syafi'i, syaqautu lil Waqi' li su'i hifdzi. Bayangkan, beliau masih sempat mengatakan demikian. Syaqautu lil Waqi' li su'i hifdzi. Saya masih sempat mengeluh kepada guru saya, su'i hifdzi, hafalanku itu jelek. Padahal ini sudah mungkin hafalannya. Hampir tiap malam dia baca. Nah, tapi lu masih mengeluh. Kenapa hafalannya kadang buruk?
li su'i hifdzi. Maka fa'arsyadani li tarkil ma'asi. Guru saya membimbing, memberikan arahan, tinggalkan maksiat. Tinggalkan maksiat. Kenapa? Li'anna ilmallahi nurun. Ilmu dari Allah itu cahaya. Al-Quran itu cahaya. Sunnah hadits Nabi itu cahaya. Wa nurullahi la yu'tanil asi. Cahaya dari Allah tidak diberikan kepada pelaku maksiat. Nah, hasilnya apa? Lihat. Sepotong jina lihat, betis jina lihat. Hilang di sebagian hafalannya yang sudah sekian lama dihafal. Bagaimana kalau di atasnya betis? Ya? Nah, ya, bisa dibayangkan. Ya, tapi ya sekarang ini bukan cuman betis saja. Antum lihat telapak kaki saja, telapak kakinya saja itu kaum wanita hilang. Kenapa? Karena memang tidak ada yang dihafal. Nah, tidaklah kami menghapus, menghilangkan dari sebuah ayat atau membuatnya dilupakan dari ingatan. Iya. Na'ti bi khairim minha, kecuali kami akan datangkan dengan ayat yang lebih baik minha, dari ayat yang dihapus tersebut. Mungkin masih pusing, kenapa ada ayat yang dihapus? Ya. Nah, ini nasakh wal mansukh. Ada pembahasannya khusus di pelajaran usul fikih. Nasakh itu menghapus, menghilangkan secara bahasa. Adapun secara istilah, menghilangkan atau mengangkat hukum, ya, atau mengangkat lafaz, atau mengangkat sekaligus hukum dengan lafaz dari satu dalil syar'i, baik dari Al-Quran dan As-Sunnah, dan itu yang mengangkat atau menghilangkannya dalil syar'i juga. Ya, nah, paham maksudnya? Ya, kadang satu ayat terhapus hukumnya, ayatnya masih ada. Secara hukum ayat tersebut tidak berlaku lagi. Ya. Tapi lafadznya masih ada. Sebagai contoh apa? Ya, seperti yang disebutkan dalam surah Al-Baqarah, ya. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ya, ayyamun ma'dudat, faman kana minkum maridun aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra. Wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyah. Dan bagi mereka yang tidak mampu, fidyah. Ini awalnya ayat ini digunakan ketika awal kali puasa. Orang masih pilih, boleh memilih. Mau puasa besok? Iya. Bagi kamu, enggak, mau kasih fidyah besok. Itu dulu. Ya. Nah, paham ya? Nah, setelahnya itu, ya, baru terhapus hukumnya. Faman syahida minkumus syahra falyasum. Siapa saja yang hadir menyaksikan bulan, dia harus berpuasa. Ya. Opsi untuk puasa di wa'alal ladzina yutiqunahu sudah tidak berlaku lagi secara umum. Tapi dia berlaku secara khusus untuk orang tua yang jompo, tidak bisa berpuasa. Ya, enggak sembarangan orang berfidyah. Ya. Kalau zaman dulu ya masih berlaku itu ayat. Ya, artinya hukumnya enggak berlaku, tetapi lafadznya masih ada. Paham? Apa hikmahnya? Kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, supaya orang yang membacanya masih tetap mendapatkan pahala dari bacaan itu. Nah, ya, dan nanti kita akan berikan contoh-contoh yang lain.
Ya, terkait dengan ayat-ayat yang sudah dihapus, hukumnya bukan lafadznya. Ya, sebab nasakh itu ada yang dihapus lafadznya, hukum tetap. Sebaliknya yang dihapus hukumnya, lafadz tetap. Iya, dan ada yang dihapus kedua-duanya. Iya. Nah, dan ini berdasarkan kesepakatan para ulama. Walaupun dimaklumi ada seorang yang seperti disebutkan Syekh Muhammad yang tidak menerima yang namanya nasakh. Padahal dalam Al-Quran nampak sekali yang namanya nasakh. Nah, misalnya firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surah Al-Anfal ayat 65. Ya. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Ya ayuhan nabi, harni lil mu'minina 'alal qital." Wahai Nabi, kobarkan semangat kaum mukminin untuk qital, untuk perang. In yakun minkum 20 sabirin yaghlibuna mi'ataini. Kalau ada hamba Allah yang beriman, yang dia kokoh dan bersabar, 20 saja, dia bisa mengalahkan 200 orang. Paham? Ya. Naam. 20 orang bersabar, dia mampu mengalahkan 200 orang. Wa iyyakum minkum mi'ata yaghlibu alfan minal ladzina kafaru bi annahum qaumun la yafqahun. Ada hamba Allah yang beriman yang dia disifati dengan as-sabir, orang yang sabar. 100 ia mampu mengalahkan 1000 orang. Tapi ini di awal-awal. Di saat itu kaum mukminin masih segelintir, masih sedikit. Sementara jihad, perang melawan orang kafir, itu sudah turun ayat-ayatnya. Waktu di Makkah belum turun ayat untuk jihad. Tolong pahami itu. Waktu di Makkah belum turun ayat untuk jihad. Tidak ada ayat turun ayat jihad. Yang ada turun ayat tentang hijrah. Makanya yang Nabi lakukan apa? Jihad atau hijrah? Beliau hijrah. Belum ada turun ayat tentang jihad. Nah, yang ada ayat tentang hijrah. Nanti di Madinah, ketika kaum muslimin sudah ada yang kelihatan jumlahnya, barulah turun ayat-ayat tentang jihad. Tapi kalau mau dibandingkan jumlah kaum muslimin dengan jumlah orang kafir, ya masih sedikit lah. Ya. Maka dalam ayat ini, ya ayuhan nabi, halidil mu'minina 'alal qital. Iyakum minkum 20 sabiran yaghlibu ya mi'atain. Kalau ada hamba Allah beriman 20 saja, dia bisa mengalahkan 200. Itu dulu. Kemudian ayat tersebut, ya, maksudnya itu ayat kewajiban. Kalau sudah ada mau ke 20, harus mau ke perang. Paham ya? Kalau cukup 20, bisa mau hadapi 200 orang. Ya, paham maksudnya? Di masa itu, jumlah kalian 20 orang, wahai kaum mukminin, itu sudah bisa menghadapi 200 orang. Kalau jumlahmu 100, sudah bisa hadapi 1000. Jangan kemundur. Paham maksudnya? Iya, tapi kemudian ayat tersebut hukumnya bukan lafadznya. Hukumnya dihapus dengan firman Allah dalam surah Al-Anfal ayat 66. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Al-ana khaffafa Allahu 'ankum wa 'alima anna fikum dha'fa." Sekarang kata Allah, iya, khaffafa Allahu 'ankum. Allah memberikan keringanan kepada kalian. Maksudnya apa? Tidak sama dulu bilang, kalau cukup mau ke 20, sambak itu 200. Ya, kalau cukup ke 100, sambak itu 1000. Dulu. Begitu turun ayat ini, iya, terhapus hukumnya. Bukan lagi wajib. Kalau cukup pakai 20, hadapi yang 200. Jangan kemundur. Ya. Begitu turun ayat ini, iya, al-ana khaffafallahu ankum.
Sekarang Allah memberikan keringanan untuk kalian. Wa alima, Allah mengetahui anna fikum dha'fan, bahwa di antara kalian ada orang yang lemah, baik secara fisik maupun secara persenjataan. Fa iyyakum minkum mi'ata sabiran yaghlibu mi'atain. Nah, agak ringan nih. Kalau kalian punya 100 orang, mi'atun yaghlibu mi'ataini, yang kemundur kalau 200 jenuh hadapi. Kalau tadi, iya. Nah, makanya kata Abdullah bin Abbas, lamma nazalat iyyakum minkum 20 sabiruna yaghlibu mi'ataini, syaqqa dzalika 'alal muslimin hina farada 'alaihim. Ketika turun itu ayat tadi yang 20, ya, kalau sudah ada 20, jangka mundur menghadapi 100. Ada 100 jangka mundur menghadapi 1000. Syakka dzalika muslimin. Berat sekali narasa itu kaum muslimin ketika itu. Berat. Tidak main-main 20 lawan 100. Ya. 100 lawan 1000. Tapi itu fardun, wajib ketika itu. Berat. Nah, kemudian, iya. Farada alaihim alla yakir wahidun min 20 faja'at takhfif, maka turunlah ayat yang memberikan keringanan kepada mereka. Ya, sehingga hukum wajib 20 melawan 100 menjadi 100 lawan 200. Secara matematika itu 1 lawan 2. Bisa enggak? Bisa, masa 1 lawan 2 enggak bisa? Iya. Kalau tadi 20 lawan 100 bisa. Insyaallah. Iya. 6. Iya. Nah, ini maksud saya contoh bahwa kadang satu ayat itu secara lafaz ada. Iya. Hukum terhapus. Iya. 6. Paham ya maksudnya? Contoh yang lain, ayat yang terkait dengan khamar. Ya, ayat yang terkait dengan khamar. Iya. Masih di surah yang sama, surah Al-Baqarah. Yas'alunaka 'anil khamri wal maisir. Iya, mereka bertanya kepadamu wahai Muhammad tentang khamar dan judi. Kul, katakan kepada mereka, fihima, pada khamar dan judi, ismun, dosa. Wa manafi'u linnas, tapi ada manfaatnya. Ada manfaatnya. Nah, ini ayat masih ada enggak sampai sekarang? Masih atau sudah tidak ada nih? Ah, dari mana kau tahu? Oh, saya baca. Nah, ini ayat, iya, terhapus dari sisi hukum. Tidak bisa lagi dikatakan, tidak apa-apa ji minum balok dengan menjudi. Ada ji manfaatnya. Ayatnya. Nah, kul fihima ismun wa manafi'u linnas wa ismuhuma akbaru min naf'ihima. Tapi dosanya jauh lebih besar dibandingkan manfaatnya. Orang biasanya pikir, ada pada manfaatnya. Ya, makanya kadang ada orang tua saya temukan, iya, diambil itu iya, dia bilang ini anggur kolesom. Ya. Orang itu tahu, ini anggur kolesom dipakai untuk obat kuat. Ya, untuk mengimbangi memakna. Saya kan sudah tua nih kasihan. Nama makna itu masih kalolo. Ya, kalau tidak minum anggur kolesom, patah-patah kan nanti. Jadi saya, itu kan anggur kolesom beralkohol, haram. Kan tidak apa-apa aja kalau sedikit, apalagi katanya ada manfaatnya. Bayangkan. Nah, pada itu ayat sudah terhapus hukumnya. Iya. Dulu sebelumnya, larangan minum khamar itu hanya ketika kan mau sholat. Selesai sholat, sabaki. Ya. Naam. Wala taqrabus sholata wa antum sukara. Jangan kau mau melakukan sholat dalam keadaan mabuk. Paham maksudnya?
Iya. Jadi kalau mau kau sholat jangan kau mabok. Selesai pi. Ya. Nah memang begitu. Mafhumnya memang begitu. Tidak ada yang menyalahkan itu. Tetapi ini ayat ya, sudah mansuh, sudah terhapus secara hukum dengan Al-Maidah ayat 90. Ya, bagaimana bunyi ayatnya? Iya, innamal khamru wal maisir wal ansab. Iya, rijsum min amali syaitan fajtanibuhu. Minuman keras, judi, ya mengundi nasib itu perbuatan syaitan. Jauhi. Dilarang secara mutlak. Itu yang menghapus semua tadi. Jadi jangan lagi dikatakan iya, enggak apa-apa ji minum obat lo sebelum kalau sudah sholat. Ayatnya ini ada. Cocok terhapus hukumnya. Ya. Nah, sehingga dengan turunnya ayat tersebut apa yang terjadi jemaah sekalian? Lihat, ketika kondisi kaum mukminin sudah ready disebabkan keimanan mereka betul-betul kokoh dan kuat. Lihat, ketika turun ayat tersebut, penduduk kota Madinah sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari di dalam sahihnya, semuanya menumpahkan khamarnya. Sampai jalanan-jalanan kota Madinah itu banjir dengan khamar. Tidak ada istilahnya, simpan sedikit deh. Masih bisa disimpan-simpan sedikit. Tidak tahu je Nabi. Ya, simpannya di berangkas, di freezer. Ya. Tidak tahu je Nabi itu. Tidak, karena memang keimanannya sudah demikian bagus. Ya. Nah, padahal khamar ini sejak awal Nabi berdakwah sudah ada memang. Karena bukan itu disampaki dulu. Iya kan? Nah, begitu turun ayat itu, ya, fajtanibuhu, ditumpah semua khamar. Tidak ada istilahnya, oh dikasih angkun liai. Tidak ada, langsung ditumpahkan semuanya. Banjir itu jalan-jalan kota Madinah. Nah, sisi lain dari apa yang kita sebutkan itu, sebahagian ulama mengambil istinbat hukum dari hadis tersebut bahwa walaupun khamar itu adalah haram tetapi bukan najis. Tetapi bukan najis. Dari sisi mana? Mereka tumpahkan di jalan-jalan. Dan itu tidak mungkin tidak dilewati orang yang mau ke masjid sholat. Iya. Dan Nabi masih hidup ketika itu. Ya. Kalau itu memang najis, Nabi akan larang tumpahkan di jalanan. Paham maksudnya? Iya. Dan memang demikian. Iya. Setiap najis adalah haram. Tapi tidak setiap hal yang haram itu adalah najis. Alhamdulillah. Iya. Nah, sehingga kita ambil kesimpulan bahwasanya nasakh mansuh ada dalam syariat. Iya. Ada ayat yang terhapus dari sisi hukum, iya. Tapi lafadznya masih ada. Dan Allah memberitakan, kalaupun terhapus, pasti akan didatangkan dengan ayat yang lebih baik dibandingkan iya, yang sebelumnya. Alam ta'alam. Apakah engkau tidak mengetahui? Lam ta'lam. Di situ hal. Lam belum, tidak. Ta'lam ente, anta. Ta'lam annallaha ala kulli syai'in qadir. Ini pertanyaan atau pernyataan? Pertanyaan atau pernyataan? Agus. Pernyataan atau pertanyaan? Nah, itu yang bolos-bolos. Ya. Nah, saya tidak tanya aja semuanya. Palingan itu yang saya tahu. Oh, ikut kulubar. Nah, itu saya tanya itu memang. Itu antum belajar kulubar. Kita mau terapkan di sini Al-Quran. Bukan sekedar, toh selesai mak jadi 1. Selesai mak jadi 2. Mau diterapkan itu bahasa Arab di sini. Ya, nah, begitu maksudnya. Ya, bukan cuma mau dapat ijazah. Just jilid 2 sudah maka saya. Kau bukan itu maksudnya. Mau kau terapkan itu di Al-Quran, di hadis.
Alam ta'alam. Ya. Tidakkah engkau mengetahui? Ya. Apakah engkau tidak mengetahui? Annallaha, bahwasanya Allah ala kulli syai'in qadir. Ya. Maha kuasa atas segala sesuatu. Bala, Allah maha kuasa atas segala sesuatu. Dan ini pertanyaan. Iya, pertanyaan yang tidak butuh jawaban. Kenapa? Sudah dimaklumi. Ya. Nah, sama ketika Allah sebutkan dalam Al-Quran, "Qul hal yastawil ladzina ya'lamuna wan ladzina la ya'lamun." Katakanlah, apakah sama orang yang tahu dengan orang yang tidak tahu? Itu pertanyaan butuh jawaban enggak? Sama sekali tidak butuh jawaban. Orang sudah tahu. Orang tidak tahu, mana bisa sama dengan orang tahu? Ya? Nah, jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, di antara faedah daripada ayat ini. Ya, subutun nasakh. Ya, wa annahu jaizun aqlan wa waqi' wa syar'an. Wa hadza ma ittafaqat 'alaihi al-ummatu illa Aba Muslim al-Asfahani fa innahu za'ama anna an-naskha mustahil. Ayat ini menunjukkan ada namanya nasikh wal mansukh. Ada namanya ayat yang dihapus. Ya. Naam. Ada namanya ayat yang dihapus. Tadi kita sebutkan apa yang dihapus? Hukum. Iya, lafadznya ada atau sebaliknya, lafaz ada tapi hukum, lafaz dihapus, hukum tetap ada, atau dua-duanya. Ya, tapi yang kita kasih contoh tadi apa? Lafaz ada, hukum sudah dihapus, sudah tidak berlaku. Nah, dan itu jaiz kata Syekh Utsaimin, boleh aqlan wa waqi'an wa syar'an. Baik secara akal, ya, kenyataan atau realita maupun dari sisi syar'i. Dan ini disepakati oleh umat Islam. Nah, kecuali ya, Abu Muslim al-Asfahani, beliau menganggap nasikh itu mustahil, ya. Dan beliau berpendapat adapun nasakh yang dimaksud itu adalah babnya takhsis. Dan ini saya tidak akan bahas lebih panjang, antum pusing nanti. Apa itu takhsis? Apa itu ta'mim? Ya, cukup antum tahu. Sepakat para ulama, nasikh mansukh ada. Tapi ingat, yang bisa menasakh itu hanyalah dalil syar'i. Ya, dalil syar'i hanya Al-Quran dan Sunnah. Tidak boleh antum pakai akal untuk menasakh sebuah ayat. Ya, seperti aqlaniyun. Ini kayaknya ayat tidak cocok untuk zaman ini. Ya. Ini ayat turun di zaman Onta. Sekarang sudah zaman Toyota. Nah, ini ya pakai akal. Tidak bisa. Kalau mau menasakh, pakai ayat, pakai hadis. Ya. Syekh Muhammad Al-Amin Asy-Syinkiti rahimahullahu taala, syekh para masyayikh, gurunya dari para ulama, ya, beliau menjelaskan ayat-ayat Al-Qur'an dinasakh dengan ayat-ayat Al-Qur'an. Hadis-hadis yang mutawatir dinasakh dengan hadis-hadis yang mutawatir. Tidak ada di situ peluang akal untuk menasakh. Ya, bisa aja tidak punya wewenang untuk menasakh. Kalau dari itu terkait dengan akal. Iya. Baik. Kemudian yang kedua, annan nasikh khairum min mansukh. Yang menghapus hukum atau lafaz itu jauh lebih baik dibandingkan yang mansukh, yang terhapus. Ya, kenapa? Allah sebutkan ma nansakh min ayatin aw nunsiha na'ti bi khairin minha. Tidaklah kami menghapus satu ayat atau kami membuatnya dilupakan kecuali kami datangkan ayat yang lebih baik dari hal tersebut. Ya. Sehingga memberikan pelajaran kepada kita, apa-apa yang sudah Allah hapus secara hukum, datang hukum yang baru, ya, datang hukum yang baru, ya, hukum yang baru ini jauh lebih baik. Nah, sebagai contoh,
Ayat-ayat terdapat dalam Injil. Ya. Ayat-ayat yang terdapat dalam Injil. Injil itu kitabullah. Tapi bukan Injil yang ada saat ini. Taurat itu kitabullah. Tapi semuanya sudah mansuh dengan Al-Quran. Al-Quran yang memansuhnya. Al-Quran yang menghapusnya semua itu. Menghapus lafaz maupun hukum sekaligus. Sehingga itu sudah apa namanya? Sudah expired. Sekali lagi, sudah expired. Ya, tidak berlaku lagi. Nah, paham ya? Iya. Yang kemudian tetap up to date sampai yaumul qiyamah Al-Quran. Iya. Yang tetap up to date sampai yaumul qiyamah. Iya. Tapi indahnya Al-Quran, kalaupun dihapus suatu hukum tetap ada. Ya. Dan kaum muslimin tidak bisa menyembunyikan. Ya. Beda dengan kaum Yahudi. Ya. Mereka sembunyikan ayat-ayat tentang rajam dalam kitab Taurat. Supaya anggotanya, tanda kutip, orang Yahudi yang melakukan perzinahan, ya, bisa bebas dari rajam. Dia menunggu hukum yang disebutkan oleh Nabi. Iya. Nah, kira kapan terjadi perubahan? Ya. Nah, ternyata dalam Al-Quran, ya, tetap juga berlaku yang namanya rajam. Untuk siapa? Az-zani waz-zaniyah, pezina laki-laki dan pezina perempuan yang sudah pernah menikah dengan pernikahan yang sah. Lalu dia pergi main wik-wik. Nah, ini dirajam. Ya. Nah, adapun yang belum pernah menikah, maksudnya belum pernah terikat dengan pernikahan yang sah, ya. Usia berapa saja. Ya. Tapi jelas dia belum pernah menikah. Lalu dia pergi wik-wik, maka disambaki 100 kali. Dicambuk 100 kali. Dan diasingkan. Paham diasingkan? Bukan dikasih garam. Diasingkan dari negerinya. Itu mungkin pakai itu orang tua kita dulu. Kalau ada yang kedapatan begitu, keluar kau dari kampung. Kau bikin malu kampung. Mungkin begitu pakai dulu. Nah, wallahu alam. Nah, ini maksudnya orang Yahudi ini mau bebas. Kan terjadi perzinahan di zamannya Nabi, dilakukan oleh kaum Yahudi. Nah tutup itu ayat tentang rajam dalam kitab Taurat. Maksudnya apa? Siapa tahu Muhammad punya hukum lain. Ya. Nah, begitu tanya ke Rasulullah, ternyata tetap tunji dirajam. Iya. Nah, maksudnya jemaah sekalian, kaum muslimin tidak ada yang tutup-tutupi. Hukum apa saja ada dalam Al-Quran. Tidak usah khawatir. Ya, beda dengan kaum Yahudi. Kalau tidak sesuai dengan hawa nafsunya, tutup-tutupi itu hukum. Supaya bebas kita dari hukum. Ya. Nah, kemudian, وَمِنْهَا أَنَّ أَحْكَامَ اللَّهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى تَخْتَلِفُ فِي الْخِيرِيَّةِ مِنَ الزَّمَانِ إِلَى الزَّمَانِ بِمَعْنَى أَنَّهُ قَدْ يَكُونُ الْحُكْمُ خَيْرًا لِلْعِبَادِ فِي وَقْتٍ وَيَكُونُ غَيْرُ خَيْرًا لَهُمْ فِي وَقْتٍ آخَرٍ. Ayat ini menunjukkan bahwa hukum-hukum Allah, ya, itu berbeda dari sisi kebaikan di setiap zaman. Maksudnya, ya, kadang di zaman ini hukum ini yang berlaku, sebab itu yang terbaik di zaman itu. Lalu datang ayat yang menghapus hukum tersebut. Paham maksudnya? Dan berlaku hukum yang baru. Sebab ini hukum jauh lebih baik dibandingkan yang sebelumnya. Nah, tapi ini hanya berlaku sampai masa diturunkannya wahyu. Selesai diturunkan wahyu dengan wafatnya Rasulullah,
tidak ada lagi perubahan hukum. Ya. Tidak ada lagi perubahan hukum bilang kayaknya mau direvisi ini Al-Quran. Ya. Mau direvisi. Tidak ada. Yang mau direvisi itu otakmu. Ya. Tidak sanggup memahami Al-Quran. Makanya, iya, pahami dengan otak. Ya, dia pahami pakai ini. Mana bisa? Iya. Biasa panas telinga saya itu kalau biasa baca lihat di YouTube, ya. Orang-orang yang teriakkan ini mau direvisi. Ya. Ayat-ayat dan hadis tentang ketaatan kepada pemerintah ini sudah tidak berlaku lagi. Masya Allah. Apa yang mau direvisi ini sebenarnya? Otaknya mungkin dia. Ya. Mau direvolusi. Iya. Revolusi apa? Hah? Revolusi mental, revolusi akhlak. Kayaknya dia harus belajar sedikit adab dan akhlak supaya tidak melakukan chat mesum. Ya. Dan tidak lari meninggalkan tanggung jawab. Kalau dipanggil ke polisi, datang kok. Yang kau lari. Itu tidak beradab namanya. Tidak beretika. Itu. Itu dulu dari revolusi. Terserah baminya teman-teman. Kemudian wa minha 'azamatullahi azza wa jalla. Ayat ini menunjukkan keagungan dan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana ayat ini isbatu tamami qudratillah azza wa jalla, menetapkan kesempurnaan kudrah dan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian yang terakhir, ya, saya tidak bacakan semuanya. Anna syari'ata tabi'atul lil masalih. Lianna an-naskha la yakunu illa li maslahah, fa inna Allah la yubaddilu hukman bi hukmin illa li maslahatin. Ya. Nah, syariat ini, ya, mengikuti kemaslahatan. Mengikuti kemaslahatan. Ya. Sebab dihapusnya satu hukum, iya, itu tidak mungkin terjadi kecuali karena ada kemaslahatan. Tidak mungkin terjadi kecuali ada kemaslahatan. Iya. Dan sungguhnya Allah Subhanahu wa taala la yubaddilu hukman bi hukmin illa li maslahah. Tidak mungkin mengganti satu hukum dengan hukum yang baru kecuali karena maslahatnya jauh lebih besar. Itu pasti. Ya. Nah, kemudian tanamkan ini sebagai sebuah kaidah yang antum harus hafal. Kalau perlu tulis baik-baik di kepalanya antum. Bahwa segala sesuatu yang Allah perintahkan kepada hambanya, ya, di dalam Al-Quran maupun dalam hadits Nabi SAW, itu hanya dua kemungkinan. Kemungkinan yang pertama, maslahat murni, tidak ada mudarat. Maslahat murni, tidak ada mudarat sama sekali. Atau yang kedua, maslahatnya jauh lebih besar dibandingkan mudaratnya. Ingat itu. Silahkan cek semua perintah Allah, apa saja. Kalau bukan maslahat murni di dalamnya, pasti maslahatnya jauh lebih besar dibandingkan mudaratnya. Yang kedua, semua yang Allah larang dalam Al-Quran, termasuk yang Nabi SAW larang dalam hadits sunnah beliau, itu cuma dua kemungkinan. Kemungkinan yang pertama, mudarat murni, tidak ada maslahat sama sekali. Mudarat murni, iya, tidak ada maslahatnya sama sekali. Atau yang kedua, mudaratnya jauh lebih besar dibandingkan maslahatnya. Tanamkan itu. Ya. Nah, dan ini kaidah yang mesti dipahami oleh setiap muslim. Ya. Nah, silahkan cek perintah dan larangan Allah. Tidak akan keluar dari situ. Ya.
tidak akan keluar dari hal tersebut. Nah, sekira ini jemaah sekalian, rahimani wa rahimakumullah, yang bisa kita sampaikan di kesempatan ini, semoga bermanfaat dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menambahkan ilmu yang bermanfaat untuk kita semua. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.